Shalom. Shalom jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan tayangan ini di rumah. Shalom. Shalom. Haleluya. Saya yakin dan percaya pagi ini kita semua diberikan kesehatan yang luar biasa oleh Tuhan. Walaupun kita terpisah oleh jarak, tapi saya yakin dalam hadirat Tuhan kita satu di dalam Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Saat kita menyembah bersama di rumah kita masing-masing, saya yakin hadirat Tuhan pun turun pada setiap kita dan menjamah setiap hati kita buat setiap kita yang haus akan Tuhan. Amin. Pastikan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pastikan setiap kita saat ini, pagi ini, kita siap untuk mulai ibadah kita di rumah kita masing-masing. Haleluya. Sebelum saya mulai, saya ada pengumuman untuk setiap kita. Yang pertama, untuk ibadah minggu depan masih akan tetap diadakan lewat live streaming atau online. Info selengkapnya khusus untuk jemaat GKSI Bali akan disampaikan lewat WhatsApp group. Yang kedua, warta jemaat sudah bisa didapatkan lewat WhatsApp group dalam bentuk PDF, dan setiap hari renungan harian akan dikirim lewat WhatsApp. Yang ketiga, di masa social dan physical distancing ini, mari terus perkuat iman kita dengan terus membangun mezbah doa dalam setiap keluarga. Ikuti pembacaan firman Tuhan dengan panduan yang ada tertera di warta. Yang keempat, Poliklinik Gereja telah menyiapkan vitamin bagi jemaat yang masih membutuhkan, bisa datang langsung ke gereja. Yang kelima, ikuti terus himbauan pemerintah untuk melakukan physical distancing, jaga jarak, cuci tangan, tetap menjaga stamina tubuh kita. Tuhan pasti memberkati kita semua. Haleluya. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di rumah kita masing-masing, saya mau mengajak kita semua pagi ini untuk kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami siap Tuhan. Kami beribadah Tuhan di rumah kami masing-masing Bapa. Dan kami yakin Tuhan, kuasa-Mu yang sempurna, kuasa-Mu yang besar Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas oleh jarak Tuhan. Engkau Allah yang menjamah setiap jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan tayangan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di bawah berkat setiap kami, pujian kami
Yesus yang melindungi setiap kami, menara kota perlindungan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita semua siap untuk terus memuji Tuhan. Amin. Kita mau bangkit, kita mau serukan nama Yesus, sebab namanya adalah kota perlindungan, benteng kekuatan setiap kita. Amin. Amin. Haleluya.
Sebab Engkau Allah ada bersama dengan kami Tuhan. Kami mau kuat dan kami mau teguh di dalam Engkau Tuhan. Oh Roh Kudus, ini waktumu. Tidak nanti, tidak besok, tapi sekarang. Ini waktumu Roh Kudus menjamah setiap hati kami. Kami yakin Tuhan, Engkau Allah terus bekerja Tuhan. Engkau Allah terus berkarya di hati setiap kami Tuhan. Oh terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kita katakan haleluya. Waktu untukku
kami percaya Yes. Tuhan yang kami sembah dahsyat. Yes. Engkau ajaib. Kami percaya Engkau sudah turun tangan untuk mengatasi setiap pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau dipuji-puji, Engkau disembah, Engkau ditinggikan. Kini tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan GKSI House of Blessing yang pada hari ini berada di rumah. Biasanya di tempat ini kita beribadah setiap hari Minggu. Kini atau pada saat ini saya hanya ditemani oleh petugas saja. Tapi Bapak Ibu sekalipun Bapak Ibu ada di rumah pada saat ini, ikuti ibadah ini dengan baik. Alkitabnya saya percaya sudah siap semua untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Karena itu sekali lagi shalom kepada semua jemaat yang ada di rumah. Demikian juga saudara-saudara kita yang mengikuti. Kalau saya lihat minggu lalu ada yang dari Surabaya mengikuti ibadah kita. Shalom Surabaya. Saya juga melihat dari Jakarta ada yang mengikuti ibadah kita. Shalom yang ada di Jakarta. Dan shalom juga dari tempat-tempat yang lain yang mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan, pada pagi hari ini, di tengah situasi yang seperti sekarang ini, memang kelihatannya kita seperti dibatasi ya oleh ruang ya. Tetapi pada hari ini kita beribadah di gereja yang tanpa tembok. Sehingga kita dapat mengikuti ibadah ini. Dari luar pulau kita sama-sama beribadah di tempat ini. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Injil Lukas. Kitab Injil Lukas. Kitab Injil Lukas pasal yang keempat ayat 14 ayat 31 sampai 37. Sekali lagi pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal 4 ayat 14 dan ayat 31 sampai ayat yang ke-37. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu yang ada di rumah dan Bapak Ibu dapat mengikutinya. Injil Lukas pasal 4 ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-37. Saya akan bacakan sini. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras. Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam! Keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun mengempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain,
katanya, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan ini, maka saya memberi judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah Yesus yang menakjubkan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kata menakjubkan berarti mengherankan. Kata menakjubkan juga bisa berarti selain mengherankan adalah mengagumkan. Orang kagum dengan Yesus. Karena itu pastikan hari ini yang harus menjadi trending topik kita adalah Yesus. Yang menjadi trending topik kita Yesus. Karena hanya Yesus yang menakjubkan. Kenapa bukan yang lain? Hanya Yesus yang menakjubkan. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini engkau harus memilih. Yesus harus menjadi trending topik dalam kehidupan. Jangan virus corona. Karena kalau virus corona, di balik virus corona ada roh yang bekerja, yaitu ada roh intimidasi, ada roh ketakutan, bahkan ada roh kematian. Tetapi kalau Yesus yang menjadi trending topikmu, Yesus katakan, aku datang memberi hidup, dan hidup di dalam segala kelimpahan. Jadi kalau Yesus yang menjadi trending topikmu hari ini, maka Yesus datang kepadamu memberi harapan, memberi kehidupan, memberi kepastian di dalam kehidupan. Saudara kekasih dalam Tuhan, Yesus ketika ia pergi ke Galilea, ia pergi dalam kuasa roh. Kita akan melihat bagaimana ketika ia berada di bait Allah, di rumah-rumah ibadat, orang takjub kepada Yesus. Hari ini, pilih, apakah engkau takjub kepada Yesus atau engkau takjub kepada virus corona? Sekali lagi saya tekankan, kalau engkau takjub kepada virus corona, di balik virus corona ada intimidasi. Di balik virus corona ada tekanan, ada kecemasan, ada ketakutan, bahkan ada kematian. Karena itu pilihlah Yesus pada pagi hari ini, karena Yesus datang memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Tidak ada ketakutan di dalam Yesus, tidak ada kecemasan, karena Yesus berkata, mari kepadaku yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, timbul pertanyaan, apa yang membuat Yesus begitu menakjubkan? Sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu di rumah, apakah Bapak Ibu pada pagi hari ini takjub kepada Yesus? Katakan amin. Sekali lagi, apakah Bapak Ibu yang ada di rumah takjub kepada Yesus? Yes, amin. Kita harus memilih takjub hanya kepada Yesus. Nah, apa yang membuat Yesus begitu menakjubkan? Dari pembacaan firman Tuhan ini, saya mengekspos ada 3 hal yang membuat Yesus begitu menakjubkan. Yang pertama adalah karena Yesus melayani
melayani dengan kuasa roh. Saudara kekasih dalam Tuhan, di mana dasarnya saya katakan bahwa pelayanan Yesus dengan kuasa roh? Di ayat yang ke-14. Kalau kita lihat di sana, di ayat yang ke-14, dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea. Kita melihat ada hal-hal yang dahsyat yang terjadi karena Yesus melayani dengan kuasa roh. Saudara kekasih di dalam Tuhan, karena memang roh itu yang menghidupkan, roh itu yang membangkitkan, roh itu yang akan membebaskan kita dari segala ketakutan. Firman Tuhan katakan, roh yang ada di dalam engkau lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi Yesus ketika kembali ke Galilea, ia kembali dalam tuntunan roh. Yesus kembali dalam pelayanannya. Ia melayani dengan tuntunan Roh Kudus. Ia melayani dengan kuasa roh Allah. Saudara kekasih dalam Tuhan, apa yang Yesus katakan ketika ia berada di Nazaret, di Galilea itu? Kalau kita baca Lukas pasal 4 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19. Di sana dikatakan begini, roh Tuhan Allah ada padaku. Sekali lagi, roh Tuhan ada padaku, kata Yesus. Jadi ketika Yesus melayani karena roh Tuhan itu ada padaku, kata Yesus. Sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Yesus ketika kembali ke Galilea, ia kembali dalam tuntunan Roh Kudus. Kemudian ia berkata, roh Tuhan ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dengarkan, di dalam Yesus ada berita baik. Berita kesembuhan di dalam Yesus, berita pemulihan di dalam Yesus, berita pengampunan di dalam Yesus, berita keselamatan di dalam Yesus, berita kesembuhan, berita kebangkitan ada di dalam Yesus. Karena itu Yesus katakan, roh Tuhan ada padaku, karena ia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik. Hari ini kita harus dipenuhi dengan kabar baik. Jangan kabar buruk. Jangan setiap hari kita memenuhi pikiran kita dengan virus corona, sehingga membuat kita akan ketakutan. Tapi hari ini isi dengan berita baik. Tapi bukan berarti kita tidak mengikuti berita. Boleh ikuti berita, kita juga harus tahu semuanya. Tetapi jangan sampai terintimidasi. Jangan sampai yang menguasai kita adalah berita tentang corona. Ingat, Yesus harus menjadi trending topik kita. Amin. Oleh karena itu, saudara kekasih dalam Tuhan, sekali lagi, jadi Yesus kembali ke Galilea dengan kuasa roh. Ia berkata, roh Tuhan ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Hari ini pilih kabar baik. Hari ini pilih kabar baik. Kabar baik itu ada di dalam Yesus. Di dalam Yesus ada pengampunan dari dosa. Di dalam Yesus ada kesembuhan. Di dalam Yesus ada pemulihan. Amin. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, roh Tuhan Allah ada padaku, karena ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Hari-hari ini orang begitu takut, tetapi hari ini dengar berita baik. Terus apalagi
lagi kata Tuhan. Yesus katakan, ketika Roh Kudus menguasai dia di Galilea, dalam pelayanannya di Galilea, ia berkata, dan Tuhan mengutus aku untuk memberitakan pembebasan bagi orang-orang tawanan. Saudara kekasih dalam Tuhan, di dalam Yesus ada pembebasan. Hari ini mungkin pikiranmu tersandra, tertawan, ditawan oleh corona. Tapi hari ini dengarkan baik-baik. Yesus katakan bahwa Yesus, di dalam Yesus memberitakan tentang pembebasan orang-orang yang tertawan. Apakah mungkin hari ini saudara lagi sedang tertawan? Halo? Kalau mungkin hari ini saudara-saudara sedang tertawan, Yesus yang akan membebaskanmu. Siapa yang membebaskanmu? Yesus. Siapa yang membebaskanmu? Yesus. Katakan 3 kali. Siapa yang membebaskanmu? Yesus. 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 Tidak ada yang lain. Hanya Yesus. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Roh Tuhan Allah ada padaku. Karena Ia mengutus aku untuk memberitakan pembebasan orang-orang tawanan. Hari ini tidak ada lagi yang menawan pikiranmu. Hari ini tidak ada lagi segala sesuatu yang membuat engkau menjadi takut dan menjadi lemah. Tuhan membebaskan engkau. Hari ini segala tawanan dilepaskan. Hari ini tawanan dibebaskan. Karena kuasa Tuhan Yesus Kristus. Jadi Yesus, kenapa orang begitu takjub kepada Yesus? Karena ternyata Yesus itu dipimpin oleh Roh dalam pelayanannya. Hari ini pastikan juga engkau dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Pastikan hari ini, sekali lagi pastikan engkau ada di dalam pengurapan kuasa Roh Kudus dalam kehidupanmu. Kenapa kita butuh Roh Kudus? 2 Korintus 3 ayat 17. 2 Korintus 3 ayat 17. Firman Tuhan katakan, sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Firman Tuhan katakan, sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Pastikan hari ini bahwa Roh Allah ada di tengah-tengah kita. Sekalipun kita terpisah, saudara kekasih dalam Tuhan, pastikan engkau yang ada di rumah pada pagi hari ini, engkau harus percaya bahwa Roh Allah ada di dalam engkau. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Engkau merdeka, engkau merdeka, engkau merdeka, engkau merdeka. Karena di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Oleh karena itu, jangan dukakan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Tidak boleh ada kepahitan di dalam kita. Tidak boleh ada geram di dalam hati kita. Tidak boleh ada kemarahan di dalam hati kita. Sukakan Roh Kudus di dalam hati kita. Sebab kalau Roh Allah ada di dalam kehidupanmu, di mana ada Roh Allah, di situ ada kebebasan, di situ ada kemerdekaan. Tidak ada sesuatu yang dapat mengintimidasi engkau lagi. Hari ini engkau bebas. Hari ini engkau bebas. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara kekasih dalam Tuhan, itu yang pertama. Yesus begitu, banyak orang yang begitu takjub kepada Yesus. Karena ternyata pelayanannya dengan kuasa Roh. Yang kedua,
Apa yang membuat Yesus begitu menakjubkan? Ternyata yang kedua adalah karena Yesus itu berdaulat. Karena Yesus itu berotoritas. Dalam pembacaan kita tadi, saudara kekasih dalam Tuhan, ketika Yesus berada di Kapernaum, di Galilea, ya tadi kan memang Yesus dalam kuasa roh kembali ke Galilea. Nah ini di Kapernaum itu di salah satu kota di Galilea. Yesus ke tempat ibadah. Ketika ia mengajar, mata orang tertuju kepadanya. Orang takjub kepada Yesus. Nah kebetulan dan bukan kebetulan, di rumah ibadah itu ada seorang yang kerasukan setan. Orang itu berteriak. Ia berkata, "Hai Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu engkau yang kudus dari Allah." Saudara kekasih dalam Tuhan, apa yang dikatakan oleh Yesus? Yesus punya otoritas. Yesus katakan, "Diam, keluar dari orang ini." Saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita ikuti bersama-sama bahwa Yesus itu punya kedaulatan. Setan tunduk kepadanya. Yesus punya otoritas. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang kerasukan setan itu, atau setan sendiri yang ada di dalam orang itu, mengakui bahwa Yesus itu yang kudus, datang dari Allah. Kebangtan kalau kita tidak mengakui Yesus itu datang dari Bapa. Setan saja mengakui. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang kerasukan setan berkata begini kepada Yesus, "Hai Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Karena engkau datang hendak membinasakan kami." Setan gemetar karena Yesus. Dengar baik-baik, masalahmu, persoalanmu gemetar karena Yesus yang ada di dalammu. Roh Yesus yang ada di dalammu lebih besar dari persoalan yang ada dalam dunia ini. Jangan takut, jangan gentar. Bersama dengan Tuhan kita bisa. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus berotoritas. Ayat 34 dan 35 tadi di sana dikatakan bahwa seorang itu berteriak, tapi Yesus hanya katakan, "Diam, keluar dari orang ini." Dan setan itu mengempaskan orang itu dan kemudian dia keluar. Saudara kekasih dalam Tuhan, Yesus itu punya kedaulatan. Makanya saya takjub kepada Tuhanku, kepada Yesusku. Karena Yesus sangat menakjubkan. Yesus punya otoritas. Nah firman-Nya katakan dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18. Apa yang Yesus katakan? Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku," kata Yesus, "telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Dengar baik-baik. Yesus katakan, "Kepadaku," kepada Yesus telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Pastikan Roh Kudus ada di dalammu. Tidak didukakan di dalam kita. Kalau Yesus ada di dalam kita, firman Tuhan katakan, kita diberikan kuasa. Hari ini engkau diberikan Tuhan kuasa. Ambil kuasa itu. Ambil, tangkap kuasa itu dari Tuhan dalam kehidupan. Yesus sendiri sebelum ia akan tinggalkan murid-muridnya, ia katakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Oleh karena itu,
Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus itu punya otoritas. Kenapa kita begitu takjub kepada Yesus? Karena ternyata segala kekuasaan itu ada di tangan Yesus. Yang di sorga dan yang di bumi ada di tangan Yesus. Segala sesuatu yang terjadi ada dalam kontrol Tuhan. Yesus pegang kendali. Karena itu jangan takut, jemaat Tuhan. Jangan takut. Jangan terintimidasi. Ingat, kekuasaan ada di dalam tangan Tuhan. Kekuasaan di surga dan di bumi ada di dalam tangannya. Tidak perlu kita takut. Tidak perlu kita ragu. Tuhan yang menyertai kita. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apalagi yang perlu kita takuti? Yesus sudah jelas katakan, segala kuasa di sorga dan di bumi ada di dalam tangan Tuhan. Karena itu mari percayakan hidupmu sepenuhnya kepada Yesus, jangan kepada yang lain. Karena itu kenapa saya katakan tadi, Yesus harus menjadi trending topik di dalam kehidupan kita, jangan yang lain. Matius 12 ayat 28. Matius 12 ayat 28, firman Tuhan katakan, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Yesus katakan, kalau aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Engkau yang ada di rumah saat ini, dengarkan baik-baik. Kerajaan Allah turun atas rumahmu hari ini. Kerajaan Allah sudah datang di rumahmu masing-masing. Firman Tuhan katakan, kata Yesus, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Yesus berotoritas. Yesus punya kedaulatan. Hari ini kita sudah percaya Tuhan Yesus. Hari ini Roh Kudus itu ada di dalam engkau. Hari ini jangan ditipu oleh iblis. Hari ini engkau harus yakin, engkau percaya Roh Tuhan itu ada di dalam engkau. Sehingga engkau dapat mengusir setiap roh ketakutan. Engkau dapat mengusir setiap roh kecemasan. Engkau dapat mengusir setiap roh yang membawa kegelisahan dan keputusasaan. Engkau dapat mengusir setiap roh yang mau membawa kematian atas bangsa kita pada saat ini. Sudah 1000 sekian yang meninggal oleh karena corona. Mari kita hentikan. Kita dapat berkata di dalam nama Yesus, demi nama Yesus, hai roh kematian, berhenti di Indonesia. Ambil otoritas dari Tuhan. Ambil otoritas dari Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi orang kagum kepada Yesus. Orang takjub kepada Yesus. Karena Yesus itu berkuasa, berotoritas. Orang-orang waktu itu heran. Wow, keren sekali kata-katanya itu. Sampai orang terkagum-kagum. Karena memang perkataan Yesus itu adalah firman. Dan firman itu hidup. Dan firman itu mencipta. Ketika Yesus katakan kepada kematian, saat Lazarus itu mati, Yesus saya katakan, Lazarus bangun. Kematian tidak dapat menahan Lazarus. Haleluya, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi itu yang kedua, saudara. Ya, kalau yang pertama tadi, apa yang membuat Yesus begitu menakjubkan? Karena ternyata pelayanannya dengan kuasa roh Allah. Yang kedua, karena dia itu berotoritas, dia itu berdaulat. Dan yang ketiga, saudara kekasih dalam Tuhan,
Orang-orang waktu itu sampai terheran-heran melihat Yesus karena perkataannya membawa kuasa. Yang ketiga, setan atau roh-roh jahat tunduk pada perintahnya. Di ayat 35 dan ayat yang ke-36. Di sana, tetapi Yesus menghadiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Jadi ketika Yesus datang di tempat ibadah waktu itu di Kapernaum, ada seorang yang kerasukan setan berteriak-teriak. Apa yang dibuat oleh Yesus? Yesus bukan ketakutan dan minggir, tapi Yesus selalu datang menjawab kebutuhan waktu itu. Karena kebutuhan waktu itu, orang yang kerasukan setan harus dilepaskan, harus dibebaskan. Yesus hanya berkata, diam, keluar daripadanya. Setan itu pun tunduk. Setan itu taat. Hari ini kita bangga punya Tuhan Yesus. Kalau Yesus itu ada di dalam hidupmu, engkau dapat berkata kepada setiap roh ketakutan, lenyap engkau, keluar dari dalam hatiku, keluar engkau. Kita harus berkata bersama-sama supaya virus corona ini bisa dilalukan dari bangsa dan negeri kita. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perkataan Yesus itu membuat iblis itu tunduk. Saudara kekasih dalam Tuhan, kita ingat sewaktu Yesus dan murid-muridnya berada di dalam perahu. Ketika badai itu mengamuk, murid-murid Yesus itu takut dan mereka membangunkan Yesus. Apakah guru, apakah engkau tidak peduli kita akan binasa? Yesus hanya katakan kepada badai itu, diam. Dan tenang, badai itu tunduk kepada perintah. Nah, kalau kita baca, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Dengar baik-baik, Yesus berkuasa atas alam semesta ini. Badai pun berlalu, badai pun taat. Badai apa? Ayo, badai apa yang sedang menerpa hidupmu hari ini? Badai ekonomi mungkin, badai kesehatan, mungkin di hubunganmu. Wah, mungkin banyak badai. Tapi hari ini firman Tuhan katakan, badai diam, badai itu tunduk. Dengar baik-baik, kuasa Yesus itu ada padamu. Kuasa Yesus itu ada padamu. Roh Tuhan itu ada padamu. Halo Bapak Ibu yang ada di rumah, saya yakinkan hari ini Tuhan itu ada di dalam engkau. Tuhan itu ada di dalam engkau. Tuhan itu ada di dalam engkau. Ayo, mari bangkit. Mari bangkit. Mari kita katakan kepada badai-badai yang ada dalam hidup kita, diam. Ayo sama-sama, ayo sama-sama, ayo sebutkan badaimu apa hari ini, badaimu apa hari ini, mungkin di kesehatan, di ekonomi, ayo sebutkan, dan mari kita katakan sama-sama, diam. Mari, ayo kita sekali lagi katakan ya, mari katakan ya, badai apapun yang sedang menerpa hidup kita hari ini. Katakan sama-sama ya, katakan sama-sama. Ayo Bapak Ibu yang ada di rumah, ayo. Badai apa yang sedang menerpamu hari ini? Ayo. Ya, katakan sama-sama di dalam nama Yesus, demi nama Yesus kita katakan diam ya, sama-sama ya. Satu, sudah disebutkan tadi? Oke, sudah disebutkan badainya apa? Oke, 1, 2, 3, diam. Yes.
Mari kita berikan tepukan tangan kepada Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Mari katakan haleluya kepada Yesus, haleluya kepada Yesus, haleluya, haleluya kepada Yesus. Badai itu pasti berlari. Setan, roh jahat, tunduk pada perintahnya. Ketika Yesus katakan, diam, keluar dari orang ini. Setan itu keluar, saudara. Setan itu keluar. Karena itu, hari ini, di tengah situasi virus corona ini, jangan sampai kehilangan iman. Tetap percaya, tetap percaya. Tetap katakan, Tuhanku dahsyat, Tuhanku ajaib, Tuhanku menakjubkan. Tetap percaya, tetap percaya, tetap percaya, tetap percaya. Saudara kekasih dalam Tuhan. Dan ini terjadi ketika Yesus katakan, diam, keluarlah dari orang ini. Setan itu tunduk, setan itu tunduk, setan itu tunduk. Haleluya. Engkau dan saya, anak-anak Tuhan, dengarkan baik-baik. Engkau dan saya ditakdirkan menjadi orang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dengar baik-baik. Coba sekarang sama-sama saya di tempat ini ya. Bapak Ibu dari rumah ikuti. Katakan, saya lebih dari pemenang. Kayaknya belum ada yang siap nih. Belum banyak yang siap. Ayo semuanya siap. Yuk, mari kita katakan sama-sama. Katakan apa tadi? Jangan sampai lupa loh ya. Katakan, saya lebih dari pemenang ya. 1, 2, ayo siap. 1, 2, 3. Saya lebih dari pemenang. Sekali lagi, 1, 2, 3. Saya lebih dari pemenang. Karena engkau dan saya ditakdirkan lebih dari pemenang. Yes. Engkau dan saya lebih dari pemenang. Karena itu masalah ditaklukkan oleh kuasa Yesus. Karena itu hari ini, sekali lagi, apa trending topik kita hari ini? Yesus yang menakjubkan, bukan virus corona kan? Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus yang menakjubkan, Yesus yang menakjubkan, Yesus yang menakjubkan, Yesus yang menakjubkan. Amin. Haleluya. Ya Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita mau berdoa bersama-sama. Kita percaya, kita tetap percaya Yesus kita yang menakjubkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kuasamu terlebih besar. Haleluya. Glory, haleluya. Kita punya Yesus, bangga punya Yesus. Haleluya. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar.
berdoa dari tempat ini. Mungkin ada di antaramu yang takut, angkat tanganmu. Mungkin ada di antaramu yang cemas. Mungkin ada di antaramu yang sakit hari ini. Haleluya. Mungkin persediaanmu karena virus corona ini sudah mulai menipis. Mari datang kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati kita. Saya mau berdoa dari tempat ini. Oh, rapatakarara patakarara pasuki rapatakarara pasu. Oh, rapatakarara pasuki rapatakarara pasu. Oh, rapatakarara pasu. Oh, rapatakarara pasu. Bapa, kami telah mendengar firman-Mu. Yesus kami menakjubkan. Yesus kami dahsyat. Hari ini Kau lihat anak-anak-Mu yang mengangkat tangannya Tuhan, dimanapun mereka berada pada hari ini Tuhan. Tuhan, mungkin mereka sedang cemas, mungkin mereka sedang takut karena COVID-19 ini. Tuhan, kami datang kepadamu pada hari ini di dalam nama Yesus. Kami katakan demi nama Yesus, bebaskan umat-Mu, bebaskan umat-Mu. Kami katakan bersama-sama, hai engkau roh ketakutan, hai engkau roh kecemasan, aku katakan demi nama Yesus, keluar, tinggalkan setiap umat Tuhan demi nama Tuhan Yesus. Tuhan, pada pagi hari ini, lihat umat-Mu Tuhan. Lihat kondisi perekonomian anak-anak-Mu Tuhan. Banyak di antara anak-anak-Mu yang kehilangan pekerjaan karena virus corona ini. Tuhan, kami datang kepada Engkau, Allah kami Yehova Jireh, Allah yang mengadakan dari yang tiada menjadi ada. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, cukupkan keperluan umat-Mu, kebutuhan sehari-hari umat-Mu, diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat umat-Mu yang menyaksikan Tuhan ibadah ini Tuhan. Mungkin mereka ada yang sakit, kami datang kepada Tuhan yang menyembuhkan. Kami datang kepada Allah kami Yehova Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Sekarang kami katakan, sakit penyakit, sembuh engkau dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita yang ada di rumah, kita mau berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negeri kita. Kita berdoa untuk pemerintahan kita, Bapak Presiden, menteri-menterinya, bahkan sampai ke tingkat yang ada paling bawah di desa-desa, supaya mereka bersama-sama satu suara dalam menangani virus corona. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa pada saat ini, menyerahkan pemerintahan kami kepada Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, demikian juga para menteri-menterinya, dan demikian juga sampai ke tingkat yang paling rendah di desa-desa. Tuhan, biarlah mereka semuanya sehati, sepikir, sepakat satu kata dalam menangani virus corona ini. Berikan kesehatian, berikan kesepakatan, sehingga virus ini dapat segera berlalu dari bangsa dan negeri kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kita mau berdoa juga pada saat ini untuk para dokter, tenaga-tenaga medis, mereka yang berada di garis depan untuk menangani virus corona ini. Kita berdoa supaya Tuhan melindungi mereka, melindungi keluarga mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para dokter, untuk para perawat Tuhan, para suster, semua tim medis Tuhan yang bekerja.
Tuhan untuk menangani virus corona ini. Mereka berada di garis depan. Kami berdoa bersama-sama Tuhan. Lindungi mereka Tuhan. Lindungi mereka Tuhan. Lindungi mereka Tuhan. Supaya mereka tidak tertular Tuhan. Kami berdoa perlindungan dari Tuhan turun atas mereka. Demi nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk keamanan Tuhan. Supaya di masa social distancing ini Tuhan, keamanan terus terjaga di bangsa dan negeri ini. Kami berdoa untuk aparat penegak keamanan ini Tuhan. Kami serahkan kepadamu. Mereka Tuhan bekerja untuk menjaga Tuhan seluruh wilayah di bangsa ini. Tuhan berkati dan Tuhan teguhkan dan kuatkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami berdoa. Tuhan, kami mohon kepadamu supaya virus corona ini segera meninggalkan bangsa dan negeri kami, sehingga pemulihan itu terjadi di bangsa kami. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita dengan satu pujian, Ku ada sebagaimana Ku ada. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan terima berkat-Mu. Turunlah kiranya anugerah dan sejahtera dari Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita dari saat sekarang ini sampai selama-lamanya. Tuhan menyertai-Mu, Tuhan melindungi-Mu, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi-Mu kasih karunia dan damai sejahtera dari saat sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah ini. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.